Jaringan keuangan Hamas ternyata bersembunyi di balik nama-nama perusahaan ekspor-impor di Dubai, Istanbul, dan Kuala Lumpur. Selama berbulan-bulan, unit intelijen Mossad menelusuri transfer bernilai jutaan dolar yang mengalir melalui rekening perdagangan fiktif. Operasi ini berujung pada pembekuan 37 rekening dan penangkapan sejumlah direktur bayangan di 3 negara. Apakah ini awal runtuhnya sistem pendanaan global Hamas? Dalam setiap konflik besar, ada satu jalur yang jarang disorot kamera, arus uang yang menghidupi perang. Bertahun-tahun, Hamas membangun sistem finansial tersembunyi yang beroperasi jauh di luar Gaza. Bukan lewat rekening organisasi, tapi lewat perusahaan-perusahaan ekspor-impor yang tampak sah di permukaan. Mereka menjual barang, mencatat transaksi, membayar pajak, namun di balik laporan akuntansi itu, tersimpan dana yang mengalir menuju jalur logistik senjata, bahan bakar, dan pengembangan terowongan bawah tanah. Awalnya, dugaan itu hanya kabar samar di kalangan analis keuangan Israel. Namun sejak 2023, tim investigasi Mossad dan otoritas intelijen keuangan mulai melihat pola yang berulang. Transfer besar dengan nominal tidak genap muncul dari kota-kota yang sama, lalu hilang ke rekening tanpa identitas. Setiap bulan, jutaan dolar berpindah tangan tanpa satupun pelanggaran hukum yang tampak di atas kertas. Inilah keunggulan jaringan pendanaan modern. Mereka memanfaatkan wajah legal ekonomi global. Sebuah kontainer bisa berisi bahan kimia industri, tapi di faktur tertulis produk kebersihan. Dan di balik setiap ekspor, ada laporan transaksi bank yang tampak sempurna. Israel menyadari, perang tidak bisa dimenangkan hanya dengan rudal atau drone. Mereka harus memahami bagaimana musuh bernapas secara finansial. Itulah sebabnya, Mossad mulai menelusuri bukan medan tempur, tapi neraca keuangan. Dari sinilah babak baru dimulai. Perang tanpa senjata, tapi penuh data, algoritma, dan kesabaran luar biasa. Di balik layar operasi Mossad, ada dunia yang tidak terlihat radar perang biasa. Baris sersur menyala, log data menumpuk, dan grafik arus uang yang bergerak senyap di layar. Unit cyber intelijen membuka penyelidikan ini dengan satu tujuan tunggal, menelusuri setiap dolar yang mengalir menuju jaringan Hamas, menembus lapisan-lapisan perusahaan bayangan yang sengaja dibuat agar tak terbaca. Mereka tidak mencari ledakan, melainkan pola. Pattern transaksi yang kecil namun konsisten, kebiasaan yang berulang seperti sidik jari finansial. Menggunakan SIGNT yang dipadukan dengan analitik canggih, Mossad mengarahkan algoritma bernama ArgusNet untuk menangkap anomali. Argus membaca lebih dari angka. Ia membaca perilaku, frekuensi transfer, jam pengiriman, fluktuasi mata uang yang dipilih, bahkan jeda waktu antara transfer dan konfirmasi pengiriman barang. Dari miliaran entry, muncul rantai mencurigakan. Rekening yang aktif hanya saat malam, nilai transfer yang selalu diakhiri 2 digit sama, faktur ekspor yang menyebutkan barang generik, namun logistiknya tidak pernah terverifikasi oleh bea cukai. Setiap anomali mengikat titik-titik pada peta digital, Gaza, Turki, Siprus, hingga pelabuhan di Asia Tenggara, menciptakan jaringan yang tampak solid saat divisualisasikan. Di layar, analis menunjuk garis, konvoi angka yang meruncing menjadi klaster perusahaan yang kerap menjadi perantara. Operasi ini meluas melampaui Mossad. Otoritas keuangan AS, Interpol, dan badan-badan Eropa menyuplai data tambahan, membentuk konsorsium intelijen finansial yang memantau aliran lintas batas. Dari kolaborasi ini lahir Project Silver Chain, nama sandi untuk misi pelacakan dan pemutusan aliran dana. Tim bekerja berlapis, analis forensik menandai bukti, ahli hukum menyiapkan kerangka pembekuan aset, sementara unit operasi menunggu momen intervensi. Metode mereka bukan penyerangan yang gaduh. Mereka membiarkan jaringan berjalan, merekam jejaknya, lalu menutup celah melalui langkah hukum, pembekuan rekening dan penangkapan figur kunci. Intervensi ini sengaja terencana agar memicu efek domino. Bank yang dicurigai menghentikan layanan, rekening mitra terdampak, dan rute alternatif menjadi beku. Bagi Mossad, perang modern tak lagi hanya soal amunisi. Ini adalah perang algoritma, diplomasi, dan tekanan ekonomi yang menyasar kehidupan finansial lawan. Langkah ini mengubah medan perang menjadi arena ekonomi global.
Ketika peta digital sudah terbentuk, nama-nama perusahaan mulai muncul. Sebagian terdengar biasa seperti perusahaan logistik atau eksportir bahan mentah. Namun bagi Mossad, di balik nama-nama itu tersembunyi arsitektur keuangan yang dirancang untuk menyamarkan dana milik Hamas. Setiap entitas punya peran. Ada yang bertindak sebagai penyalur barang, ada pula yang menjadi penghubung lintas bank. Laporan tahunan mereka tampak sempurna, grafik penjualan neraca stabil, bahkan ada foto pabrik dan gudang untuk meyakinkan auditor. Namun ketika tim forensik digital menelusuri invoice dan nomor kontainer, kejanggalan bermunculan. Nomor kapal yang tercatat tidak pernah berlayar. Dokumen bea cukai diisi oleh pihak yang sama di 3 negara berbeda. Dan alamat perusahaan ternyata hanya ruang kantor sewaan yang berubah tiap 6 bulan. Jaringan ini dirancang dengan cermat, seperti cermin yang berlipat. Setiap kali satu perusahaan dibongkar, 2 nama baru segera menggantikan. Yang membuat operasi ini semakin kompleks adalah keterlibatan individu yang sudah masuk daftar hitam lembaga keuangan internasional, tapi muncul lagi dengan identitas baru dan paspor bisnisa. Bagi Mossad, pola seperti ini bukan hanya indikasi penyamaran, tapi sinyal keberadaan otak keuangan yang memahami celah hukum lintas yurisdiksi. Dan disitulah perburuan baru dimulai. Mencari siapa yang mengendalikan semuanya dari balik meja direksi yang tak pernah terlihat kamera. Ketika hasil penyelidikan Mossad mulai merembes ke meja-meja diplomatik, dunia bereaksi seolah tersengat arus listrik. Media internasional mulai menyorot dokumen yang bocor, memperlihatkan alur dana dan nama perusahaan yang sebelumnya tak dikenal. Di Ankara, juru bicara pemerintah Turki buru-buru menggelar konferensi pers, menegaskan bahwa negaranya tidak pernah mendukung aktivitas ilegal apapun. Malaysia pun melakukan hal serupa, membantah keras namun di saat bersamaan membentuk tim audit keuangan internal untuk menelusuri dugaan keterlibatan perusahaan domestik. Tekanan dari Washington dan Brussels makin menambah intensitas situasi. Departemen Keuangan AS secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap operasi intelijen Israel, menyebutnya sebagai langkah penting dalam memerangi jaringan pendanaan teror lintas batas. Uni Eropa kemudian menyusul dengan paket sanksi baru yang menargetkan individu dan entitas bisnis yang disebut dalam laporan Mossad. Bank-bank di Eropa diminta meninjau ulang transaksi yang berkaitan dengan perusahaan berisiko tinggi, sementara regulator keuangan Teluk mulai memperketat sistem verifikasi lintas rekening. Bagi Israel, inilah titik balik strategis. Dari operasi sunyi di ruang data, mereka berhasil membentuk narasi diplomatik yang kuat, bahwa intelijen mereka bukan sekedar alat militer, tapi garda depan perang ekonomi global. Dalam satu langkah, Mossad tidak hanya memutus arus dana Hamas, tapi juga memaksa dunia mengakui keunggulan Israel di medan perang baru, perang legitimasi dan informasi. Setelah berbulan-bulan mengikuti jejak digital, terobosan terbesar justru datang dari arah yang tak terduga, pengkhianatan di dalam sistem Hamas sendiri. Seorang akuntan internal yang selama ini mengelola laporan transaksi rahasia menyerahkan salinan data server ke agen Mossad di Siprus. Alasannya sederhana namun mengguncang. Ia merasa lelah menjadi bagian dari permainan uang yang tak berusendahan, apalagi saat melihat dana bantuan kemanusiaan diselewengkan untuk membeli senjata. Data itu berisi ratusan file terenkripsi, mencatat setiap pengiriman, pembelian, dan distribusi dana selama 4 tahun terakhir. Mossad segera membentuk tim kecil untuk membongkar struktur yang disebut Fund Cluster, jaringan keuangan berlapis yang dirancang agar sulit dilacak oleh lembaga internasional. Di dalam file itu juga terdapat daftar proyek dan pembelanjaan yang tak pernah muncul di laporan publik Hamas, dari kontrak kapal kargo hingga sistem pengiriman uang berbasis kripto. Penemuan ini menjadi kunci emas operasi. Untuk pertama kalinya, Israel tak hanya menebak-nebak, tapi memegang bukti mentah yang bisa diuji di pengadilan internasional. Dan di balik setiap baris data yang dibuka, tampak jelas kekuatan Hamas bukan lagi di medan perang, melainkan di papan neraca yang selama ini tersembunyi di balik layar. Bocornya data keuangan Hamas mengguncang pusat-pusat finansial dunia. Bank-bank besar di Eropa, Teluk, dan Asia mulai menerima laporan audit darurat. Transaksi lintas negara yang sebelumnya dianggap rutin kini ditandai sebagai berisiko tinggi. Beberapa rekening dibekukan, sebagian lainnya diblokir total tanpa pemberitahuan lebih dulu. Efeknya menjalar cepat. Perusahaan ekspor-impor yang menjadi kadok mulai kehilangan akses ke sistem pembayaran global. Asuransi kargo menolak menanggung pengiriman dari perusahaan yang masuk daftar pemantauan, dan lembaga clearing internasional memperlambat proses transfer dana dari wilayah tertentu. Dalam hitungan minggu, nilai perdagangan yang melibatkan Gaza dan Turki turun drastis, menekan jaringan logistik Hamas hingga ke titik lumpuh. Namun bagi pasar global,
Ini juga menjadi peringatan keras. Perang modern bisa mengguncangkan stabilitas ekonomi tanpa satu peluru pun ditembakkan. Israel memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam keamanan finansial regional. Mereka bukan hanya menangkap pelaku, tapi menulis ulang aturan permainan, bahwa pengawasan digital dan kontrol ekonomi kini sama pentingnya dengan dominasi militer di lapangan. Dunia kini menyaksikan bentuk baru dari peperangan, bukan di parit, bukan di udara, tapi di server dan dompet digital. Bagi Israel, setiap byte data kini sama berharganya dengan satu peluru. Mossad menyebutnya silent deterrence, strategi menundukkan lawan melalui tekanan finansial, bukan serangan bersenjata. Algoritma dan hukum internasional menjadi senjata utama, menggantikan misil dan mortir. Melalui kontrol atas sistem keuangan global, Israel menunjukkan bahwa kekuatan modern tidak lagi diukur dari berapa banyak tank atau jet tempur, melainkan dari siapa yang mampu menghentikan arus uang musuh hanya dengan satu perintah digital. Tekanan finansial inilah yang perlahan mengeringkan sumber daya Hamas dan membuat jaringan mereka kehilangan nafas operasional. Netanyahu menyebut langkah ini sebagai bentuk kemenangan yang tak terlihat, kemenangan yang dibangun lewat presisi, kesabaran, dan dominasi data. Dan di era ketika konflik bisa dimulai dari satu baris kode, Mossad telah membuktikan bahwa perang masa depan tidak lagi bergantung pada ledakan, melainkan pada kendali penuh atas arus informasi dan uang.